Kasih itu murah hati. Kalau boleh langsung disambung dengan ini ya, ia tidak cemburu. Ya, ini berarti bicara tentang keluasan hati. Kenapa bisa bermurah hati? Kenapa seseorang akhirnya cemburu? Karena dia nggak luas hati, makanya jadi cemburu. Di sini cemburu bukti dalam pengertian negatif. Mungkin lebih cocok diterjemahkan dengan iri hati ya. One of the seven deadly sins kalau di dalam tradisi ini ya. Thomas Aquinas atau Evagrius. Murah hati, sekali lagi ya. Waktu dikatakan murah hati, di sini kita sekali lagi mesti mewarnai, bukan nggak perlu mewarnai. Memang ini sendiri originalnya adalah konsep Kristen, bukan cuma sekedar murah hati. Orang yang cuma mengerti murah hati di dalam pengertian humanis misalnya, itu berbeda dengan konsep murah hati di dalam pengertian Kristen. Di dalam pengertian humanis itu ya, istilah kindness, kebaikan, kemurahan hati. Orang tanya kalimat sederhana, patokannya apa? Takarannya sampai di mana? Apakah murah hati terus berarti kita boleh diinjak-injak begitu? Apakah murah hati itu pokoknya ya bagaimanapun orang melakukan jahat kepada kita nggak boleh ada perlawanan sama sekali. Kalau begitu nggak boleh ada just war begitu ya misalnya ya. Bisa susah saya untuk tarik differentiate ya antara kindness di dalam konsep Kristen atau konsep humanisme. Waktu kita melihat di dalam kehidupan Yesus sendiri ya, karena Yesus itu teladan kehidupan kita. Kita membaca di dalam Injil, ya, dalam kitab-kitab Injil, gambaran Yesus juga ada polemik ya dengan orang-orang seperti orang-orang Farisi ya. Pemimpin-pemimpin agama dan sebagainya. Di situ kelihatan seperti kayak Yesus seperti kurang kind begitu. Tapi pasti tidak kan ya. Karena waktu kita membicarakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kita percaya semua kalimat ini digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Berarti konsep kindness kita juga perlu mengikuti konsep seperti yang ada pada Kristus, bukan konsep any kind of kindness. Karena kalau tidak, ntar orang Kristen bisa gampang sekali di-victimize gitu. Kadang-kadang kita juga takut saya dengar kalimat kayak begituan. Lu orang Kristen, masa saya pinjem uang lu nggak kasih gitu kan ya? Lu orang Kristen lu, saya nabrak sedikit mobil kamu aja lu sudah kayak gini. Lu orang Kristen lu, gitu ya. Jadi masih gimana gitu? Biarin aja, kalau kayak gini terus begitu ya. Pakai istilah ini kan saya murah hati, kindness. Maksudnya mereka menerapkan certain standar di dalam kehidupan orang-orang Kristen ya, dan standar mereka pokoknya harus begini. Karena ini buktinya kan kasih itu murah hati. Tapi ini aspek negatif saya nggak boleh bahas terlalu banyak ke sini sih. Saya cuma mau mengatakan bahwa waktu kita mengatakan kindness itu bukan nggak ada bijaksana, bukan nggak ada disiplin, ya, bukan nggak ada kemarahan yang suci, dan termasuk juga bukan nggak ada just war dan sebagainya, bukan. Tapi kita tahu, indeed, waktu kita melihat kelemahan yang ada di dalam diri kita, yaitu kapan kita kurang kindness, waktu kita sempit hati. Sempit hati itu sudah pasti keliru, sempit hati sudah pasti keliru. Orang yang hatinya sempit nggak bisa lagi bermurah hati, nggak bisa kind to other people. Culture like and dislike ya, itu kan culture orang sempit, culture orang yang hatinya sempit ya, like and dislike. Dia cuma kind terhadap yang baik kepada dia. Ya itu bukan Christian kindness, karena Christian kindness itu bukan parsialitas seperti itu. Christian kindness itu tidak selektif seperti itu, tidak. Maksudnya tidak selektif di dalam pengertian, terutama kalau kategori seleksinya adalah siapa yang saya suka dan siapa yang saya tidak suka. Karena itu adalah sebetulnya merupakan ekspresi daripada kesempitan hati. Cemburu ya, cemburu termasuk di dalamnya juga insecurity. Gak tahan kalau lihat orang lain itu lebih daripada dia. Gak tahan kalau lihat orang lain itu lebih diperhatikan ya, lebih dikagumi dan sebagainya dan sebagainya. Menarik juga waktu kita bicara tentang kecemburuan atau iri hati. Biasanya orang itu punya grupnya sendiri ya terhadap siapa dia iri hati. Saya ambil contoh begini saya. Ini semua orang nggak ada yang kebal ya, termasuk hamba Tuhan. Ya, saya ambil contoh saya. Pendeta ya, iri hatinya ya sama pendeta. Hamba Tuhan iri hatinya sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan nggak akan iri hati sama bisnismen, nggak akan, nggak akan. Itu keterlaluan iri hatinya gitu ya. Kerusakannya dalam begitu. Majelis mungkin juga insecure terhadap majelis yang lain. Majelis gak akan insecure terhadap hamba Tuhan. Sekali lagi ya, kalau sampai kayak gitu, agak kebangetan iri hatinya. Ada grupnya sendiri gitu ya. Orang awam iri sama orang awam juga. Ntar apa iri sama ini ya. Tukang sate iri sama tukang sate yang lain. Ya. Tukang sate gak akan iri sama orang jual soto, karena itu different kategori begitu ya. Kita punya masing-masing pelanggan begitu ya. Jadi ada grupnya sendiri-sendiri, menarik kayak gitu. Tapi Tuhan justru seringkali membentuk kita ya untuk hadir bersama dengan orang-orang yang ya so-called sesama itu gitu ya. Kita maksudnya kita nggak bisa mengatakan saya ini nggak iri hati terhadap majelis, saya nggak iri hati. Memang pasti enggak, karena saya pendeta kan, karena saya hamba Tuhan. Gitu. Tapi bagaimana dengan hamba Tuhan yang lain?
Bagaimana dengan sesama orang yang sangat mirip ya dengan pekerjaan saya? Kalau kita luas hati, kita belajar menerima keanekaragaman, terutama keluasan anugerah Tuhan.